Rupanya di sini gua dan pos tinjau gerilya KKB Papua yang diungkap TNI. Tim patroli Yonif Rider 715 Motuliato menemukan tempat yang diduga kuat menjadi lokasi persembunyian kelompok kriminal bersenjata KKB, berupa gua dan rumah pohon yang dipakai sebagai pos tinjau. TNI menyatakan pihaknya bukan yang sekali menemukan tempat persembunyian ini. Selain tergolong kriminal, aksi front bersenjata OPM ini sudah tergolong aksi terorisme dengan taktik gerilya, kata Kapten Kogabu Wilhan III. Gua dan rumah pohon tersebut ditemukan di distrik Sugapa, Mimika, Papua. Pada foto pertama, terlihat ada bambu yang disusun memanjang di mulut gua sehingga susunan bambu tersebut difungsikan sebagai kanopi mulut gua. Sementara pada foto kedua, terlihat ada tali atau sejenis batang atau akar yang dipakai untuk menghubungkan dua pohon yang berdekatan. Simpul dari tali tersebut diduga dipakai sebagai pos tinjau KKB. Kolonel mengatakan penemuan ini menegaskan kelompok organisasi Papua Merdeka (OPM) menggunakan taktik gerilya. Dia mengatakan taktik gerilya KSB di kampung, hutan, dan gunung Papua memiliki kemiripan dengan aksi kelompok teroris MIT di Poso, Sulawesi Tengah, Sulteng. Mereka bersembunyi di gua dan menempatkan pos tinjau di pohon-pohon, untuk mengamankan dirinya dari kejaran TNI Polri. Apabila merasa kuat, mereka akan menyerang pos TNI Polri yang dianggap lengah, lari ke kampung untuk menjadikan warga sebagai tameng hidup dan mendapatkan logistik dari warga masyarakat, jelasnya. Selain melakukan penyerangan kepada aparat TNI Polri menggunakan senjata api, KKB juga membangun opini-opini di dunia maya. Kolonel Suryastawa mengatakan KKB kerap memutarbalikkan fakta lewat media sosial, medsos termasuk soal peristiwa warga mengungsi karena takut aksi KKSB. Front politik dan klandestin lah yang membuat berita di media bahwa warga masyarakat mengungsi karena intimidasi TNI Polri, ujarnya. Dia menambahkan, KKB pun sering memanfaatkan akun-akun yang memiliki banyak-banyak pengikut followers agar isu yang mereka sebarkan viral di berbagai platform medsos. Tak jarang, berita bohong ini dilengkapi dengan foto-foto lama atau dari kejadian lain hanya untuk mendapatkan framing. Begitulah kerjasama antar front OPM, yaitu front bersenjata KSB, front klandestin, dan front politik, baik dalam maupun luar negeri, kata dia. Dia pun menegaskan kembali bahwa berbagai profesi ada di front klandestin ini. Bisa apa saja, namanya juga klandestin. Profesinya lain tapi mendukung OPM. Main dua kaki, pungkas Kolonel Suryastawa. KKB Papua tak takut diserang TNI Polri. Sesumbar rencanakan serangan besar. Melansir dari Pos Kupang, Kong, kelompok kriminal bersenjata KKB Papua semakin menjadi-jadi. Kini KKB Papua makin berani menantang TNI dan Polri. Bahkan pihaknya terang-terangan mengibarkan bendera bintang kejora. Bendera itu berkibar di 3 titik di Kabupaten Intan Jaya. Yap, pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka mengibarkan bendera bintang kejora dengan diiringi suara tembakan. Juru bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka, Sabi Sambon, mengatakan pengibaran tersebut sebagai bentuk sinyal perang akan terus berlanjut. Seperti dilansir dari Tribun Papua OPM di Papua kibarkan bintang kejora sebagai tanda perang berlanjut. Dia juga membeberkan jika pengibaran bendera bangsa Papua yaitu bintang fajar dikomandai oleh Ruben Kobogau, Oni Kobogau, Enos Tipagau, Abeni Kobogau dan Undius Kogoya Komandan Operasi KODAP 8 Intan Jaya. Tidak sampai di situ, ada 2 pesan yang ditegaskan Undius Kogoya, sebagai berikut. 1. Dirinya bersama pasukan akan memperluas daerah operasi perang TPNPB dan minta kodap-kodap lain dari 34 kodap Sorong sampai Merauke terus melakukan perjuangan hingga titik darah penghabisan. 2. Pasukan nasional TPNPB dari Ilaga koalisi dengan kodap 8 Intan Jaya dengan pasukan Undius Kogoya untuk memperluas daerah operasi TPNPB di wilayah Intan Jaya. Di akhir laporannya Undius Kogoya menambahkan bahwa pihaknya tetap lawan sampai TNI Polri sampai akhir kemerdekaan bangsa Papua, dan juga tidak takut pasukan yaitu TNI Polri. Kami masih memiliki hukum perang secara adat dan kami percaya bahwa Tuhan dan roh-roh leluhur bangsa Papua di pihak kami,
ujar Sebi menyampaikan pesan Undius. Buntut serangan KKB ke pos TNI. Pasukan Brimob diterjunkan ke Papua. 6 KKB teroris tewas usai baku tembak dengan Brimob di Nduga. Pasukan Brimob Resimen Pelopor terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB teroris di Kabupaten Nduga. Minggu peristiwa ini setelah penyerangan kelompok separatis itu terhadap prajurit TNI dari tim gabungan Satgas Yonif Rider 321, Galuh Taruna dan Kopassus. 1 peleton pasukan Resimen Brimob Pelopor diterjunkan untuk membantu proses evakuasi terhadap 6 prajurit TNI yang dilaporkan meninggal dunia, dan penyelamatan terhadap sejumlah personel TNI yang dilaporkan disandera KKB. Dalam baku tembak tersebut, dilaporkan pasukan Brimob menembak mati sedikitnya 6 orang kelompok separatis teroris bersenjata. Namun ke-6 jenazah KKB teroris tersebut berhasil dibawa lari oleh anggota KKB lainnya yang selamat. Pasukan Brimob Resimen Pelopor terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB teroris di Kabupaten Nduga. Minggu peristiwa ini setelah penyerangan kelompok separatis itu terhadap prajurit TNI dari tim gabungan Satgas Yonif Rider 321, Galuh Taruna dan Kopassus. 1 peleton pasukan Resimen Brimob Pelopor diterjunkan untuk membantu proses evakuasi terhadap 6 prajurit TNI yang dilaporkan meninggal dunia, dan penyelamatan terhadap sejumlah personel TNI yang dilaporkan disandera KKB. Dalam baku tembak tersebut, dilaporkan pasukan Brimob menembak mati sedikitnya 6 orang kelompok separatis teroris bersenjata. Namun ke-6 jenazah KKB teroris tersebut berhasil dibawa lari oleh anggota KKB lainnya yang selamat.